Halo teman-teman semua, selamat sore. Dimanapun teman-teman berada, semoga pada sehat-sehat. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengenali SNR, ataupun sebelum entry kita bisa memanfaatkan dan hanya menganalisa SNR-nya doang gitu ya. Apakah kita bisa trading dengan technical SNR di forex ini gitu. Oke. Jadi kita memanfaatkan misalnya support-support yang kuat atau resisten yang kuat misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini di time frame 1 menit. Kita akan analisa bermain di time frame 5 menit. Nah, kita akan cek dulu terlebih dahulu bagaimana resisten atau support yang kuat untuk kita entry ya. Nah, jadi di resisten kita bisa perhatikan resisten ini. Ketika dia muncul resisten ini, maka dipastikan harga akan turun ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk memanfaatkan area resisten dan support. Oke. Jadi kita coba analisa kira-kira pemantulan ataupun area support atau resisten yang mana yang bisa membuat suatu pemantulan atau penurunan baik kenaikan gitu. Oke, di sini ini masih ada informasi penurunan ya. Namun dia memang terpantul area support di sini. Oke. Kita perhatikan candlestick yang sedang berjalan ini mengejar area resisten di sini. Kalau dia naik dikit lagi, kita bisa langsung entry sell dia. Oke, kalau teman-teman masih kurang yakin lah, saya sell di sini. Langsung saya sell karena dia sudah pasti akan melakukan pemantulan. Sini langsung kita sell aja. Kalau dia naik lagi, kita langsung ambil lagi karena kita pastikan ini adalah resisten yang kuat ya. Nah, jadi resisten yang kuat itu seperti apa? Dia searah dia. Misalnya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah dan bodinya itu tergolong hampir sama gitu ya. Antara bullish dan bearish. Seperti itu. Ini kan sama-sama ke atas nih. Gitu dia, teman-teman. Oke. Kita tinggal nunggu aja. Kalau dia naik seperti ini, langkah bagus lagi. Kita langsung entry sell lagi. Yang pasti dia pasti bakal longsor kembali, balik dia pemantulan. Ini adalah kekuatan ataupun resisten yang kuat ya. Ini adalah resisten yang kuat. Di sini banyak area bisa dikatakan ini sideways ya. Sideways di area time frame 1 menit. Nah, ini kan di time frame 5 menit. Harga di sini-sini aja gitu. Dia dipastikan dia akan kembali terpantul di sini. Kalau ini masih berwarna hijau, sebelahnya sudah pasti akan turun seperti itu. Dan di sini pun candlestick yang ini adalah masih informasi penurunan. Perhatikan setelah dia turun di area ini. Ini kan kita lihat ada sumbu nih di candle yang berwarna candle bullish ya, candle bullish yang di sini. Ini pasti awalnya turun ya, bisa kita lihat. Namun dia membentur area support di sini. Itulah makanya kembali dia naik. Nah, ini kan penurunan, seperti itu dia. Oke, kita tunggu. Paling kuat dia nanti sampai di area ini. Maka dipastikan nanti akan kembali turun ya. Jadi kalau dia naik lagi itu langkah lebih baik gitu ya, lebih bagus. Ini sudah pasti dia akan turun ya. Sudah pasti dia akan turun kembali. Oke. Kita tinggal lihat. Nah, seperti ini misalnya resisten-resisten yang kuat ya. Ini kan resisten. Candle ini adalah penurunan, candle ini adalah penurunan. Terjun nggak nih? Kan terjun nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau bermain scalping ini udah bisa kita katakan dia atau kita
jadikan sebagai pin kita untuk entry sell gitu teman-teman. Sell seperti itu untuk mengambil pin scalping gitu ya. Kita perhatikan lagi supportnya, support yang bisa membawa kekuatan untuk naik. Kalau teman-teman perhatikan pin di sini, ini sangat baik untuk melakukan entry buy kalau kita bermain scalping ya. Ketika ini muncul, pastikan harga akan naik ya. Nah, naik jauh nih. Jadi titik entry-nya ada di sini gitu ya. Kita entry buy, akan naik jauh dia. Gitu dia. Jadi kira-kira seperti itu SNR yang kuat ya, SNR. Jadi kalau bisa yang pertama itu dia wajib satu arah. Nah, satu arah. Yang kedua, jangan sampai bodinya sangat beda besarnya gitu dia. Kalau bisa dia beda-beda dikit lah gitu. Tergolong hampir sama ya. Seperti ini misalnya. Contoh yang sudah kita ambil ini. Nah, ini kan tergolong body hampir sama kan gitu. Itulah makanya di sini terjadi penurunan. Oke, penurunan ya. Namun ini kenaikan Bang, kok bisa terjadi penurunan gitu ya. Jadi candlestick yang ini ketika ini muncul di area resisten, dia akan terjadi pemantulan. Sama halnya ketika dia muncul di area support, dia akan pemantulan terlebih dahulu ke atas baru turun lagi di beberapa saat kemudian. Nah, seperti itu dia. Jadi tergantung daripada letaknya sebenarnya kalau yang candle seperti ini. Seperti itu. Bisa kita lihat kalau dia di area support muncul, maka itu akan naik gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Pemantulan kan. Nah, sebentar. Kita lihat yang dia muncul di area support, maka akan terjadi pemantulan. Nah, misalnya yang ini misalnya candlestick ini muncul di area support. Ini supportnya, makanya dia jadi terpantul naik. Walaupun nanti akhirnya dia bakal turun kembali gitu. Namun untuk sementara dipastikan dia akan terpantul dulu terlebih dahulu baru turun lagi mengkonfirmasi penurunan di sini. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, dia memang wajib mengejar area resisten yang ini teman-teman. Wajib mengejar area resisten itu. Oke, paling hebatnya dia mengejar area ini ya. Seperti itu dia. Area resisten ini. Ini kan resisten yang kuat gitu ya. Dia kan satu arah. Jadi kita pastikan ini tidak akan tertembus teman-teman. Ini akan balik lagi. Kalau kita analisa candlestick yang di sebelahnya, candlestick yang ini adalah memang dia masih tergolong kenaikan gitu ya. Namun karena close price daripada bodinya ada di bawah resisten ini, maka dipastikan akan turun kembali. Seandainya dia close ada di area ini di atas ya, bisa dikatakan harga nanti akan naik kembali teman-teman. Nah, perhatikan ketika candlestick yang ini naik sampai sejauh ini, pastikan dia tidak akan sanggup melewati setidaknya sumbu daripada resisten ini gitu. Seperti itu kira-kira. Dan yang dari tadi kita analisa ini adalah resisten yang kuat ya. Jadi bisa dipastikan dia menyentuh area ini bakal terpantul ke bawah lagi. Gitu kira-kira. Oke, kita akan tunggu selama ini kan 5 menit, time frame 5 menit ya. Kita tunggu dia sekitar 2 candlestick lagi. Nah, 2 candlestick lagi 10 menit berarti. Oke, nanti kita akan belajar swing kembali
Saya akan bagikan lagi bagaimana kita bermain swing di time frame 1 jam sampai dia nanti 1D, dia 1 hari gitu. Seperti itu kalau kita menganalisa ataupun bermain teknik swingnya. Apakah candle ini memungkinkan untuk melakukan kenaikan? Nah, candle seperti itu ya tidak mungkin ya untuk naik yang begitu kuat gitu. Tidak bisa kita pastikan dia akan kembali terjun. Seandainya pun ini kita tinggalkan sekitar 20 menit, masih bisa kita pastikan dia profit 100% gitu. Kalau udah melihat momen seperti ini ya, di sini ada area resistennya, tidak mungkin dia akan naik sekuat itu gitu. Kenapa dia sampai terjadi kenaikan di area ini? Ini adalah penurunan. Perhatikan candlestick yang ini turun menyentuh area support, terpantul lagi dia ke atas. Candlestick yang ini naik menyentuh area resisten, terpantul lagi ke bawah. Seperti itu kira-kira. Oke, perhatikan candlestick ataupun pertemuan candle yang ini. Ini penurunan, body hampir sama ya. Body tergolong hampir sama besar. Terjadi nggak penurunan? Selama beberapa menit ya. 1 menit ini, 1 candle ini adalah 15 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8, 9 candle. Masih di bawah daripada resisten ini. 9 kali 15 kan gitu, berapa menit kan gitu dia. Karena di 1 candle ini ada 15 menit untuk membentuk 1 candle. Perhatikan, dia naik pun tidak akan mungkin untuk bisa bertahan. Seperti itu, dia wajib mengejar ataupun turun kembali. Namun memang area di sini bisa tergolong area sideways ya. Merah, sebentar. Merah, hijau, merah, merah, hijau kembali. Seperti itu dia. Kita lihat 5 menit. Makanya di 5 menitnya terjadi seperti ini. Kan tergolong sideways nih. Kita tunggu dia sampai di area support level 1 ini atau level 2 nya ya. Baru kita closing. Pendukung kita yang paling kuat juga setelah candlestick yang ini terbentuk, udah pasti ya terjadi penurunan. Ini adalah kekuatan untuk turun ya, udah pasti dong. Jadi kita trading santai, yang penting dapat juga ilmunya. Setidaknya kita mau nambah ini ya, ilmu ya, dan mengenali ataupun lebih mahir untuk membaca candlestick. Pastikan dia akan turun teman-teman. Apalagi kita sudah langsung melihat candle seperti ini muncul di resisten. Pastinya dia mengejar area support level 1-nya ini yang keduanya. Karena dengan candle seperti ini adalah kekuatan untuk turun teman-teman. Dan kebetulan pun dia lahir di area resisten ini. Udah pasti akan turun. Terjun ya. Langsung terjun bebas dia teman-teman. Kekuatan daripada candle ini ya. Muncul di area resisten. Arahnya ke bawah teman-teman. Nah seperti itu. Pastikan dia langsung longsor ya. Ini support level 2 nya. Ini sudah terlewat ya. Oke, hanya menggunakan area-area resisten ya. Jadi sebenarnya di mana dia kekuatannya, resisten yang kuat tersebut. Kita tadi sudah bahas di sini dia ya. Oke.
Oke, kita closing aja 10 dolar. Kita closing 10 dolar kan lumayan kan gitu, satu sesi. Seandainya kita tadi open lebih besar sedikit lagi, pastinya kita akan dapat profit yang lumayan gitu. Oke, jadi saya jelasin kembali di sini kenapa kita entry sell di situ. Dengan kita melihat SNR, hanya SNR ya, kekuatan daripada SNR. Nah, tadi kita lebih fokus ke area SNR ini. Ketika naik di area ini ya. Nah, ketika dia naik di area itu, ya sudah dipastikan dia tidak akan kuat juga karena di sini pun ada yang namanya area sideways-nya gitu dia. Nah, bisa diperhatikan di sini merah, hijau, merah, hijau, hijau, merah lagi. Namun dia tidak saling menembus. Nah, disinilah posisi dia menembus, makanya dia turun ke sini. Terbentuk support, dia naik, terpantul ya, area support di sana. Nah, ketika kita tadi menganalisa dan masuk market di area ini, kita perhatikan di sini ada yang namanya resisten yang kuat searah. Jadi ketika sumbu daripada candle ini menyentuh area resisten di sini, nah bisa dipastikan akan terpantul kembali. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, jadi begitulah cara kita bermain teknikal dengan analisa SNR doang gitu ya. Nah, namun kalau kita padukan bersama dengan candle kan lebih baik dan lebih akurat gitu teman-teman. Seperti itu kira-kira. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan semangat. Terima kasih semuanya. Selamat sore.